Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur-dulur, jaya, abadi, kiai dan ulama, Nahdlatul Ulama dan tungkat dinasti Ba'alwi. Pada kesempatan saat ini masih dalam buku saya yang alhamdulillah sudah 38 bab. Kita sedang melengkapi dan tetap cek and recheck ya, mudah-mudahan bisa selesai bulan ini ataupun kalau terlambat mungkin bulan depan. Ada sebuah bab yang saya kasih judul meninggalkan fatwa ulama terdahulu bukanlah sebuah kejahatan. Ingin saya terangkan begini. Tulisan ini adalah sebagai mukadimah apa yang telah dibahas dalam buku ini sebelumnya, di mana dalam urusan nasab ini masih ada para kiai, para ajengan, para ustadz, dan masyarakat muslim yang masih berpegang teguh kepada fatwa ulama terdahulu. Mereka mengklaim bahwa ulama terdahulu mengakui para habaib sebagai zuriyah Nabi SAW. Mereka menyandarkan keyakinannya kepada fatwa Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Khalil Bangkalan, Syekhona Maimun Zubair Rembang, kemudian yang terbaru pada Syekh Ali Jum'ah, mantan rektor Al-Azhar, Mesir, dan lain-lain. Kita semua sangat menghormati kealiman mereka. Hanya saja, sampai saat ini kita tidak pernah melihat dan membaca ada kitab karya mereka yang menerangkan tentang kesahihan nasab Ba'alwi. Justru yang ada adalah karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang membatalkan nasab Ba'alwi. Kami lebih mempercayai dan lebih menenangkan hati kami bila kebenaran dalam diskursus nasab ini bisa didapat dari referensi kitab-kitab dan bukti yang kuat daripada mengamalkan sebuah fatwa yang tidak diiringi dengan rentetan dalil. Menolak pendapat para syekh di zaman dahulu tidak berarti menolak keilmuan mereka seluruhnya. Karena kita paham bahwa tidak ada yang maksum dalam agama Islam kecuali Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Al-Quran itu maksum, tapi penafsirannya tidak maksum. Bila ilmu pengetahuan atau ilmu keduniaan semakin maju dan didukung oleh banyaknya data valid dan fakta nyata, maka boleh saja meninggalkan fatwa ulama terdahulu. Beberapa contoh teori ulama atau ilmuwan jenius yang dahulu fatwanya pernah dianggap benar. Ini contoh ya. Yang pertama, teori Stephen Hawking. Dan kita tahu bahwa beliau ini ahli fisika yang dianggap orang yang paling jenius sadunia. Dalam teori Big Bang di tahun 1970, yang menyatakan bahwa alam semesta dimulai dari sebuah titik kecil yang kemudian berkembang besar. Teori ini sempat bertahan sekitar 50 tahunan. Masih juga teori Stephen Hawking dalam teori gravitasi kuantum di tahun 1974 yang menyatakan bahwa semesta dan segala isinya masih kasar pada skala terkecil, terbagi menjadi benjolan-benjolan tersendiri. Padahal sejatinya semesta dan segala isinya sudah dibentuk sejak dahulu kala dan tidak dipengaruhi oleh skala-skala kecil ataupun benjolan-benjolan tersendiri. 3. Masih teori Stephen Hawking dalam teori ketiadaan surga dan neraka, di mana beliau mengatakan setelah otak manusia bekerja untuk terakhir kalinya alias kematian bagi manusia, tidak ada hal lain yang menunggu manusia di alam lain. Tidak ada namanya surga atau neraka. Di mata manusia yang diklaim paling jenius ini, bagi Hawking, otak manusia tak ubahnya seperti komputer yang akan berhenti bekerja saat komponen-komponen utamanya rusak. Tidak ada surga atau kehidupan setelah mati bagi komputer yang rusak. Anggapan soal keberadaan surga itu hanyalah dongeng belaka. Ini yang ngomong ini orang yang ahli fisika paling jenius di sedunia. Sempat bertahan puluhan tahun, ribuan orang tuh percaya dengan teori-teori yang dia buat. Kemudian teori yang keempat, teori evolusi Darwin yang menyatakan manusia berevolusi dari kera. Dahulu teori ini dianggap oleh sebagian ilmuwan telah memecahkan teka-teki ilmu biologi. Yang nyatanya sampai saat ini ternyata leluhur kera tetap kera dan leluhur manusia tetap manusia. 5. Teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Artinya raja atau penguasa negara mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Sehingga kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan. Dan ini bertahan ini bukan ratusan tahun, ini ribuan tahun yang banyak dianut sekarang oleh raja-raja zaman dahulu. 6. Teori bumi datar oleh filsafat pra-Sokratik abad 6 atau 5 sebelum Masehi, yang didukung oleh cendekiawan Tiongkok kuno secara konsisten menggambarkan bumi sebagai datar. Dan persepsi ini tetap tidak berubah hingga mereka bertemu Jesuit pada abad ke-17 Masehi. Berarti kurang lebih ini bertahan teori ini sekitar 2000 tahun lebih, 2200 tahun lebih.
teori tentang bumi datar. Dan masih ada pula cendekiawan muslim tradisionalis yang berpendapat bahwa bumi ini datar. Meskipun sejak abad ke-9 Masehi, cendekiawan muslim cenderung percaya bahwa bumi itu bulat. Nah, maksud saya menyajikan data ini, beberapa bukti dan fakta yang telah berlalu, bahwa tidak sedikit para ulama atau cendekiawan atau para ilmuwan yang di masa lalu teorinya salah, kemudian diluruskan oleh para ulama atau ilmuwan atau cendekiawan di masa setelahnya. Mereka berfatwa di masa lalu berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, dan kita luruskan atas teori-teori mereka yang salah atau keliru di masa lalu. Begitu pula para ulama atau ilmuwan atau cendekiawan yang berfatwa di masa kita. Mereka berfatwa bukan hanya berdasarkan ilmu yang mereka miliki saat ini saja, tapi sudah digabungkan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terbarukan yang menjadi andalan generasi kita di masa kini. Jadi kita tidak perlu merasa berdosa telah berpindah teori atau berpindah fatwa dari ulama atau ilmuwan atau cendekiawan terdahulu menuju teori atau fatwa yang terbarukan di masa kini. Hatur nuhun.